Ibu lupa ya? Aku kan murid ibu yang paling pinter. Norman membanggakan dirinya sambil tangan kanannya menepuk dadanya. Aa bisa aja. Ih, sombong nih. Lagian membanggakan diri sendiri. Ih, Rena mencibir Norman dengan bercanda. Tapi, iya sih, siapa dulu suamiku? Kan suamiku pasti bisa. Mereka tertawa bersama. Yuk, Norman berdiri dan berjalan ke belakang komputer yang belum menyala untuk mencolokkan kabel UTP sesuai port RJ45 dan Rena mematikan komputer yang sedang dipakainya. Kemudian Norman mencolokkan ujung kabel UTP ke komputer yang digunakan Rena. Setelah tersambung kabel UTP dan kedua komputer pun sudah menyala, Norman menyeting kedua komputer tersebut agar bisa nyambung. TCP/IP alamat komputer keduanya dicocokkan agar komputer yang satu dengan yang lain bisa saling mengenal. Jika sudah tersambung, maka komputer tersebut bisa digunakan bersama, bisa main game bersama, bisa berbagi file dari komputer yang satunya, bisa ngeprint langsung dari kedua komputer, dan lain-lain. Setelah semua settingan selesai, mereka mencoba bermain bersama, dan ternyata berhasil. Wah, Aa sudah bisa nih. Selamat ya, A. Rena tersenyum sangat senang, dan mereka berdua asik main bareng. Tidak puas hanya dengan bermain game saja, Norman ingin bisa mengakses internet dengan menggunakan HP Sony K750i sebagai modemnya. HP baru yang dibeli setelah 3 bulan menikah. Sebelum HP bisa digunakan untuk mengakses internet, maka harus registrasi terlebih dahulu untuk mengaktifkan paket datanya, yang kala itu prosesnya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Setelah seharian menunggu, JPRS pun aktif. Norman mencoba setting modem ke komputer. Ternyata Norman berhasil. Alhamdulillah, Bu. Yes, aku bisa. Norman bersorak bahagia. Rena sangat senang. Rena nggak percaya dengan kemampuan Norman jika Rena tidak melihatnya sendiri. Norman bisa belajar autodidak tanpa ada guru yang mengajarinya. Mereka akhirnya browsing memakai komputer dengan modem HP, tapi sayang, berselancar di internet hanya bisa dilakukan cuma sebentar karena dahulu belum ada paketan internet. 1 menit saja menghabiskan pulsa Rp20.000. Senang sih, tapi menghabiskan banyak uang untuk bisa berinternet. Sudah gitu, kecepatannya sangat lemot. Untuk mendownload 1 lagu MP3 saja yang ukurannya cuma 4 MB bisa memakan waktu hingga 30 menit. Makanya orang-orang saat itu lebih suka ke warnet untuk berselancar di dunia maya. Tapi bukan itu tujuan Norman berinternet dengan HP sebagai modemnya. Tujuan utamanya adalah belajar menginstalasi jaringan komputer dengan skala kecil, 2 komputer. Dan ini adalah dasar untuk membangun instalasi warnet. Tahun ajaran baru, Rena mengutarakan keinginannya ke Norman. Rena ingin pindah rumah ngontrak ke Cikeas dengan alasan biar tidak terlalu capek, karena sebagian besar Rena mengajar di Cikeas. Awalnya Norman tidak setuju, tetapi Rena tetap kekeh ingin pindah ke Cikeas. Terpaksa Norman mengiyakan. Ketika Rena mengajar di Cikeas, Rena mampir ke rumah Andira untuk menanyakan apakah ada rumah yang dikontrakan, tapi ternyata tidak ada. Rena pasrah, akhirnya mencari kontrakan yang biasa di depan kompleks perumahan Andira. Sepulangnya ke Cisalak, Rena bercerita ke Norman, tapi dia tidak menanggapinya. Akhirnya Rena melupakan keinginannya untuk pindah ngontrak rumah. 3 minggu kemudian, Andira SMS bahwa ada tetangga yang pindah rumah ke Jawa dan rumahnya ingin dikontrakan, tetapi uang simpanan buat ngontrak sudah habis buat keperluan yang lain.
Akhirnya Norman setuju untuk mengontrak di sana. Dengan pertimbangan ketika melihat Rena pulang mengajar biasanya langsung tidur karena kecapean. Rena menghubungi pemilik rumah tersebut dan pemiliknya pun menyetujuinya. Tapi Pak, saya nempatinya nanti jika uangnya sudah ada ya, dan sudah saya transfer ke Bapak. Saya minta tempo ya Pak. Rena bertransaksi dengan pemilik rumah yang sudah pindah ke Jawa Tengah. Iya Mbak, boleh, tapi jangan lama-lama. Rena dipanggil Mbak oleh semua ibu, bapak, dan anak-anak di komplek perumahan tersebut karena dari gadis Rena sudah ikut Andira di sana. Meskipun sekarang sudah menikah, tapi mereka masih memanggilnya Mbak. Iya Pak, paling lama 2 bulan. Rena berterima kasih diberi tempo agar bisa mengumpulkan uangnya terlebih dahulu. Tak sampai 2 bulan, Rena sudah mempunyai uang untuk membayar kontrakan. Mereka akhirnya pindah ke sana. Meskipun dalam hati berat untuk pindah, tapi Norman tetap mengikuti keinginan Rena untuk pindah. Norman tak tega jika Rena kelelahan. Meskipun Norman bingung jika pindah, dia tidak akan punya usaha apapun di sana dan dia juga tidak bekerja. Hari-hari Norman di Cikeas benar-benar sangat membuatnya bosan. Dari pagi sudah ditinggal Rena berangkat mengajar. Bahkan kalau ada jadwal di STM Depok, Rena harus berangkat dari subuh dan baru pulang kembali ke rumah maghrib. Norman hanya di rumah saja, dia tidak keluar rumah. Dia hanya membaca buku. Sambil menunggu Rena pulang, Norman mengusir kebosanannya dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Dari mencuci piring, baju, mengepel rumah, sampai menyetrika kecuali masak. Rena memasak terlebih dahulu sebelum berangkat. Tapi jika belum sempat masak, maka Rena membeli nasi uduk buat sarapan Norman. Aktivitas Norman seperti itu dijalaninya selama 6 bulan. Suatu malam, Bu, maaf, aku punya unek-unek. Norman memulai pembicaraan dan Rena memandang Norman dengan aneh. Tidak biasanya wajah Norman serius seperti itu. Iya, apa? Rena tetap mendengarkan Norman meskipun sudah sangat mengantuk. Bu, aku nggak betah di sini. Bosen. Masa mau seterusnya aku seperti ini? Cuma diam di rumah saja, menunggu ibu pulang ngajar. Udah gitu, ibu langsung tidur. Aku seperti sendirian di rumah ini. Lagian, aku malu sama tetangga, Bu. Aku kan laki-laki, masa cuma di rumah saja, tidak bekerja? Rena kaget hingga rasa kantuknya hilang. Terus, Aa maunya gimana? Aku juga bingung, Bu. Aku cuma sampein unek-unekku aja. Yang jelas, aku bete banget. Aku juga ingin bekerja jika bisa, tapi apa dayaku, aku cuma lulusan SMP. Mana ada perusahaan yang mau menerimaku. Itulah kenapa aku dulu gak mau buru-buru menikah. Aku takut kejadian seperti ini. Malah ibu ngajakin aku nikah. Norman menggerutu karena rasa bosannya sudah di ambang batas. Yang sabar, A. Insya Allah pasti nanti ada jalan keluarnya. Urusan rezeki, jodoh, dan mati itu urusan Allah. Kita hanya bisa menjalaninya. Rena mencoba menghibur Norman. Tapi Bu, ibu gak apa-apa kalau harus jadi tulang punggung keluarga. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.